Capek, Iya. rumah aja. Apa nih? Aku mau main. Ya. Bete tau gak sih? Ya, sabar-sabar dong Kak Tias. Ini kita lagi melakukan himbauan pemerintah yang namanya itu physical distancing ya, kalau nggak salah physical distancing Kak Tias. Physical distancing. Yes, benar. Apa itu? Nggak tahu gimana, nggak tahu deh. Physical distancing itu apa Kak? Ya, jadi physical distancing itu kita harus jaga jarak nih teman-teman. Kita nggak boleh dekat-dekat secara fisik. Nah, itu bertujuan untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Jadi teman-teman kita harus stay home di rumah aja, lakuin aktivitas di rumah. Lalu kita harus jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan. Itu kan ya. Itu. Jadi kita harus jaga kesehatan sama kebersihan. Makanya kita harus di rumah aja. Di rumah Ya. aja. Oke. Tapi kita sekarang harus semangat dulu nih buat teman-teman di rumah. Semangat ya. Nah, Yuk kita ulangi yuk. Ah. 1, 2, 3. Selamat pagi, teman-teman. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Ketemu lagi dengan aku di sini, Kak Fania. Kak Tias. Dan Kak Dodo. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Fania dan juga diiringi oleh Kak Dodo sebagai gitaris. Mari kita memuji Tuhan. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188. Kristus bangkit, soraklah. Mari kita nyanyi. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Beralasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Pujian kedua dari kita waktu 182, Anak Allah turun ke dunia. Mari bernyanyi. Turun ke dunia, mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidupku. Kubur yang kosong bukti kebangkitannya. Tak cemas akan hari esok. Buat dirimu hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna karena Yesus hidup, aku pun hidup. Ya teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita membuka kitab kita dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Jika Alkitab sudah terbuka, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami hingga sampai saat ini. Tuhan berikan kami kesehatan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, membaca Alkitab dan berkati kami dan kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus
serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang pada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa pada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab. Pasti teman-teman sudah familiar ya dengan bacaan yang telah kita baca tadi tentang kebangkitan Yesus. Aku review sedikit ya. Jadi ketika itu terdapat 3 orang perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Mereka pergi ke kubur Yesus. Dan ketika mereka sampai, mereka bertemu dengan seorang muda yang mengenakan jubah putih, dan yang ternyata seorang muda tersebut adalah malaikat Tuhan. Malaikat itu pun memberikan pesan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Yesus yang kalian cari sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya. Setelah mendengar pesan tersebut, mereka pun pergi dengan perasaan yang kaget dan menyampaikan pesan tersebut kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya pun memberitakan berita kudus tentang keselamatan yang kekal kepada semua orang dari timur hingga barat. Ya teman-teman, tema hari ini adalah Paskah adalah Yesus bangkit. Di mana Yesus bangkit artinya Yesus menang. Menang dari apa? Menang dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa sakit, penyakit. Di mana tujuan Tuhan Yesus bangkit adalah untuk kita semua umat manusia, untuk aku, untuk kamu, untuk keluarga kita, untuk semua orang. Seperti cerita tadi, 3 perempuan tadi, di mana orang pertama yang tahu bahwa Yesus bangkit adalah perempuan. Di mana padahal zaman dahulu laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan perempuan, tapi Tuhan Yesus tidak menganggap demikian. Dia menganggap kita semua berharga, semua orang berharga, perempuan baik maupun laki-laki. Dan dia tidak membedakan kita semua, dan juga dia menyayangi kita semua. Kebangkitan Yesus adalah salah satu momen yang paling penting dan momen yang paling berharga teman-teman untuk kita semua sebagai orang Kristen, karena dari kebangkitan itulah kita mendapat suatu jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Dia. Teman-teman, saat ini kita tuh sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang sudah menganggap kita berharga. Karena itu, teman-teman, kita juga harus membalas kasih-Nya dengan hidup yang benar, tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi melakukan pelanggaran, dan juga kita harus berbuat baik kepada sesama, dan kita harus terus beribadah, terus berdoa, baca Alkitab kita, dan juga menjaga kekudusan kita. Meskipun di saat-saat ini kondisi negara kita, bahkan kondisi dunia ini sedang cukup memprihatinkan ya teman-teman, tapi bukan berarti Tuhan nggak berbuat apa-apa untuk kita semua.
Saat ini bahkan dia sedang bekerja untuk menjaga, melindungi, bahkan menyembuhkan semua orang yang sakit. Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini dan dia sedang menjaga kita. Untuk itu teman-teman, kita pun harus berusaha dengan cara tetap melakukan aktivitas di rumah, dengan menjaga kesehatan juga. Dan yang paling penting, kita doain sama kita, doain keluarga kita, doain teman-teman kita, lingkungan kita, gereja kita, semuanya kita doakan. Dengan demikian kita pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita sudah melakukan itu, kita nggak perlu lagi takut atas kuasa maut ataupun atas kuasa sakit penyakit atau apapun juga, karena kita punya Dia teman-teman yang selalu menjaga kita, yang telah menyelamatkan kita. Teman-teman, mari kita merayakan Paskah di rumah bersama dengan keluarga dengan mengucap syukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita menang atas kuasa maut. Selamat Paskah teman-teman, semoga kita bisa cepat ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari selama hidup kami Tuhan Yesus, dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati agar kami bisa meneladaninya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa melakukan hal yang baik, beraktivitas di rumah kami ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami, memberikan jaminan keselamatan yang kekal untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, atas berkat-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, kita telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan Warta Pelekat PT. Mari dengarkan Warta Pelekat PT. Yang pertama, ibadah tatap muka ditiadakan sampai tanggal 30 April 2020. Tetapi setiap minggu akan ada video firman Tuhan yang akan di-share di YouTube GPIB Pelita Hidup. Jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Dan yang kedua, dihimbau untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan selama di rumah aja. Dan yang ketiga, jangan lupa share pengalaman selama di rumah aja, serta Bingo PT ke Instagram Story dan mention ke @PT Pelita Hidup.